جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله. الفقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. لا كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ma ba'd. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, saimin saimat, qaimin qaimat, mu'takifin mu'takifat, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengunjung taman surga majlis ta'lim yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang bertubi-tubi yang Allah berikan kepada kita, nikmatul Islam, nikmatul iman. Nikmat Allah berikan kesempatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita dengan amal yang semoga diterima oleh Allah, terutama ibadah puasa yang sudah setengah jalan. Masuklah kita di hari yang ke-14. Semoga Allah terima puasa kita yang sudah berlalu 13 hari, dan terus Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan dengan sempurna dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Ramadan menjadi bulan yang kita sukses
untuk menjadi pendamping-pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, apabila turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu, maka terdengar di hadapan Nabi suara seperti suara tawon. Gimana suaranya tawon ini? Ya, panjangan kira-kirakan sendiri sudah. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau sudah wahyu turun kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu sahabat bisa nengeri, bisa tahu. Di antaranya tandanya, Bapak Ibu nggih, seperti ada suaranya tawon di sekitar Nabi itu, di hadapan Nabi itu, gitu ya. Ya kurang lebih lah seperti itu. Realnya, nyatanya yang tahu hanya sahabat. Sehingga kita pada diam sesaat, kemudian tidak berselang lama Nabi menghadap kiblat. Sembari Nabi mengangkat kedua tangannya dan membaca, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warda 'anna. Ya Allah, berikan terus tambahan kepada kami, jangan kau kurangi kami. Ya Allah, muliakan kami, jangan kau hinakan kami. Ya Allah, berikanlah pemberian-pemberian kepada kami, jangan kau halangi kami dari pemberian-Mu. Ya Allah, dahulukanlah kami, ya Allah, jangan kau kebelakangkan kami. Ya Allah, ridailah kami, ya Allah. Kemudian Nabi bersabda, baru saja telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Siapa yang melaksanakannya pasti masuk surga. Apa 10 ayat tersebut? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. 2 sudah ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. 3. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. 5. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. 6. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun.
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. 8 walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. 10 ayat. Yang pertama Allah berfirman, beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Terdengarnya orang beriman itu siapa saja? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Khusyuk ini ada ulama yang menjelaskan memejamkan mata dan memelankan suaranya. Makanya sebagian ketika sholat itu merem buatan apa-apa merem. Yang penting jangan kesirapkan gitu. Subuh merem kesirap terus. Sujud lagi. Cuman tetap yang afdal ketika sholat itu maksudnya bukan memejamkan mata, tapi mengontrol pandangan mata hanya tertuju kepada tempat sujudnya. Ketika sholat Allahu Akbar ke tempat sujudnya. Cuman ulama mengatakan kalau memang dengan memejamkan mata fokus dalam sholatnya bertambah atau dibahasakan khusyuk itu diperbolehkan. Habib, saya kalau merem itu tambah fokus sholatnya, tidak apa-apa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khusyuk itu tidak menoleh kanan dan kiri. Ya. Allahu Akbar gini. Jadi salat bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak batal Pak salatnya, cuma tak khusyuk. Di salat noleh itu tak batal, makruh ya. Kalau tidak ada kepentingan makruh. Yang dallin amin makruh. Kalau ada kepentingan tidak apa-apa. Ada hajat, mungkin lihat anaknya sholat sambil lihat anaknya yang masih kecil, nih, tidak apa-apa. Jadi kalau noleh itu tidak batal, cuman tidak khusyuk. Sehingga khusyuk itu kenceng. Kata Sayyidina Sa'id bin Jubair, khusyuk itu juga tidak tahu kepada siapa yang di sebelah kanan dan kirinya. Jadi ketika sudah sholat tidak tahu siapa di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Beb tadi kan sebelum sholat sudah tahu Beb, oke lah, kan tahunya sebelum sholat. Jadi sebagai gambaran kepada saya panjenengan Bapak Ibu ya,
sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang hebat itu, salatnya khusyuknya sampai pada tahap seperti itu, batas seperti itu. Tak tahu kanan kirinya siapa, tak tahu. Luar biasa salat mereka, khusyuk. Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu kita ibu kita bersama, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Beliau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad tentang menoleh ketika sholat. Siti Aisyah tanya, Nabi, gimana Nabi kalau sholat noleh? Apa Nabi bilang? Huwa ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil abdi. Itu adalah gangguan yang dilancarkan syaitan terhadap sholat seorang hamba. Jadi memang syaitan buat supaya noleh itu. Nabi Muhammad juga bersabda, la yazalullahu muqbilan al-'abdi ma kana fi salatihi ma lam yaltafit fa idza iltafat a'radu anhu. Yang artinya senantiasa Allah selalu menghadap kepada hambanya yang sholat selama hamba tersebut ketika sholat tidak noleh. Kalau sudah noleh ditinggal sama Gusti Allah. Ini kita renungkan Bapak Ibu ya. Saya panjangan salat ini sama Gusti Allah dihadapi, disambut. Ibaratnya saya panjangan datang ke istana negara, kemudian Bapak Presiden menyambut kita, berdiri menunggu kita. Kita datang, beliau berdiri nunggu kita. Terus gimana kira-kira ketika beliau nunggu kita, berdiri nyambut kita, kita wajahnya tidak noleh ke presiden. Presidennya mesem, mau ngomong selamat datang, yang teko tolak-tolak gini. Ini kalau Bapak Presidennya tidak sabar, dijeb ini tamunya ini. Juga khusyuk itu tidak mengangkat pandangan dari tempat sujud. Nah, ini dikatakan oleh Ibn Sirin, Al-Imam Ibn Sirin, khusyuk itu tidak mengangkat pandangan mata dari tempat sujud. Jadi tetap matanya di tempat sujud, mulai takbir sampai salam, kecuali ketika mengucapkan tasyahud. Ketika mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha, nah itu kan telunjuk saya panjangan naik ya, asyhadu an la ilaha illallah, langsung mata kita tertuju kepada telunjuk ini. Habis itu balik lagi ke tempat sujud. Ngoten nggih? Ya tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh, terus sampai wa ali ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah. Balik lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, dulu kata Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi kalau sholat itu ngelihat ke atas. Cuman bukan main-main Bapak Ibu ya, ngelihat ke langit. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lihat ke atas. Tapi tatkala turun ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang ketika salatnya khusyuk. Semenjak turun ayat tersebut, sahabat menitik fokuskan pandangannya ke tempat sujud. Dah lihat ke atas lagi, lihat tempat sujud. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, yang semoga menjadi perhatian buat saya panjenengan, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalik aw la tukhtafanna absaruhum. Yang artinya Nabi bersabda, bagaimana keadaan sekelompok orang yang ketika sholat matanya melihat ke atas. Jadi ini Nabi marah, ini Bapak Ibu marah Nabi. Gimana itu? Kok ada orang ketika sholat lihat ke atas matanya? Terus Nabi bilang, la yantahunna an dzalik. Berhenti. Kalau enggak, la tukhtafanna absaruhum. Kalau tidak, Allah cabut nanti pandangannya. Tidak bisa balik lagi motonya. Ini makanya sangat tidak baik ketika mata tertuju kepada selain tempat sujud ketika sholat, terutama lihat ke atas. Jadi kalau mau lihat kaligrafinya Masjid Mandar, nanti setelah sholat, jangan ketika sholat. Api ya, siapa sih nulis ini? Akhirnya gitu nanti, akhirnya pasti itu sudah. Nah, Nabi SAW pernah suatu hari Bapak Ibu lihat orang sholat. Orangnya sholat itu jenggotnya agak panjang. Jadi orang yang sholat itu sambil main jenggotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ternyata apa Nabi komentarnya? Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh. Ini orang kalau hatinya khusyuk, anggota badannya pasti khusyuk. Jadi kalau tangannya ini main-main, berarti hatinya tidak fokus berarti. Sehingga dimisalkan oleh para ulama, panjenengan mungkin termasuk saya merasa tidak mudah ya untuk fokus penuh ketika sholatnya. Cuman bukan berarti tidak mungkin Bapak Ibu. Anda mungkin. Sebagai gambaran kecil, contoh saja. Bagaimana saya panjenengan kalau fokus itu bisa? Kapan? Ketika azan maghrib, bersiap-siap nyantap makanan ketika buko. Sudah 13 hari. Kalau sudah azan maghrib gimana? HP-nya tidak dilihat kan gitu? Tidak mikiri utang, tidak mikiri janjian sama konco apa? Ini kurma ini. Sama gedang goreng, sama es serut, khusyuk, khusyuk. Kupingnya, telinganya nunggu suara azan, tidak nunggu yang lain. Ngerti Allah Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah malaikat subtu, makan situ. Fokus, tidak mikirkan yang lain kan? Tidak mikirkan pasar, tidak mikirkan toko, tidak mikirkan duitnya hilang, tidak ada. Nanti setelah lu dendi duit gue ya, nah baru itu nangge. Nah,
khusyuk. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nggih, khusyuk ini sampai pada batas nggih saya panjenengan mungkin merasa berat untuk memahaminya nggih. Tapi terjadi Bapak Ibu. Dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu hari tertusuk panah di betisnya, di bagian betis kaki beliau. Kan panjenengan sumerep nggih, ujung panah itu kan modelnya segitiga ya. Kan kalau masuk untuk nyabutnya kan harus hati-hati. Kalau diget jebol itu dagingnya. Ketika Sayyidina Ali pernah suatu waktu tertusuk panah di betis kaki beliau. Dan ketika akan dicabut beliau pontang-panting tidak kuat. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Beliau sholat. Dan ketika sholat beliau tenang badannya. Dan ketika sholat itu panahnya dicabut sama teman-temannya Sayyidina Ali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dicabut panahnya ketika Sayyidina Ali sholat, Sayyidina Ali tidak bergerak sedikit pun. Jadi fokus sholatnya mengalahkan rasa sakit. Di sini nggih, garis bawahnya di sini nggih. Fokus sholatnya mengalahkan rasa sakit, seperti anak saya panjenengan yang fokus ketika main game ngalahkan rasa laparnya, ngalahkan rasa ngantuknya, sampai bapak ibunya jerit-jerit, turu le, mangan le, tidak didengarkan sama anaknya, main terus sampai gini-gini tangannya. Bisa kan? Saya masih ingat bapak ibu ya, masih muda itu ya, sekarang masih muda alhamdulillah, cuman lebih tua dari zaman dulu. Itu kalau main sepak bola, lapangannya bapak ibu kerikil lapangannya. Mainnya di Masjid Ba'bud itu, baratnya SD Lateng itu, barat sedikit terus ke utara. Dulu ada lapangannya itu kerikil, dan mainnya itu kelas bebas. Jadi yang main kelas bebas, mulai dari anak kecil sampai yang sudah punya anak main gitu. Jadi kadang-kadang nendang bola, luput bolanya, sikil disikat, berdarah kaki, nggih, tamprokan sakit. Tapi saya ingat bapak ibu nggih, habis tamprokan sikil main lagi itu, nyepak bola itu sambil ngesrek ke tanah, ke kerikil itu keluar darah, main lagi, ketutup sakit dengan asyik fokus main sepak bola itu. Sehingga mungkin terjadi itu. Jadi mungkin terjadi. Nah, cuman bedanya nanti yaitu ya seneng-senengan kan gitu Bapak. Yang gitu kan yang senang sepak bola, yang tidak senang sepak bola meso-meso, genggeng, opok iki, main bola aku sampai gua kakinya berdarah-darah. Kenapa tidak senang sepak bola? Kan gitu. Gelem rubu-rubuan tamprokan gara-gara bola siji direbut, tuku mari siji-siji bola. Kenapa? Yang ngomong tidak senang sepak bola. Sehingga menganggap aneh, kok mau berdarah-darah main sepak bola. Yang senang sepak bola komentarnya ya sama, jelek-jelekkan yang tidak senang sepak bola. Begitulah mereka bagaimana senangnya ibadah. Dikatakan mereka itu di dalam beribadah merasakan nikmat seperti orang-orang yang hobi di dalam urusan permainan, ketika bermain merasakan nikmat. Sehingga
Di antara permintaannya aulia itu Bapak Ibu ya, apa katanya? Allahumma adzikna halawata ibadatik. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan ya Allah untuk merasakan manisnya ibadah, enaknya sholat, lezatnya puasa, manisnya ngaji Quran. Ada itu Bapak Ibu. Semoga Allah berikan kepada kita sebelum mati Bapak Ibu. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu sebelum mati sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji. Sampai di antara mereka ada Bapak Ibu, ada yang kalau sudah siang Ramadan tidak mau ngaji Quran, ngajinya malam. Ditanya, kenapa kok siang tidak mau ngaji Quran? Iya, soalnya saya kalau ngaji mulut saya manis, merasakan manis, lebih manis dari madu. Kalau saya kan puasa, kan batal puasa saya. Padahal Bapak Ibu secara fikih yang membatalkan puasa itu kalau masuk ke mulut benda yang sifatnya duniawi. Kalau sifatnya bukan duniawi tidak batal. Seperti karomah yang terjadi kepada walinya Allah yang barusan ini. Kalau sudah ngaji Quran merasakan manis yang lebih manis dari madu. Gimana? Tidak batal itu. Karena itu bukan benda yang sifatnya duniawi. Sampai seperti itu. Ada itu Bapak Ibu ya, ada. Kita belum nyampe, jangan jadi alasan tidak percaya, kan gitu. Mosok, iya tak? Jangan. Kalau tidak pernah ke Mekah, ya percaya kalau di Mekah itu ada Ka'bah. Kenapa? Yang cerita pernah sampai. Jangan polanya, jangan karena sebab belum sampai terus tidak percaya sama yang cerita. Nang Mekah itu ada Ka'bah. Mosok, iya tak? Yang ngomong mosok yota belum pernah sampai. Percaya saja yang cerita tidak bohong. Yang cerita Nabi Muhammad, yang cerita para sahabat, yang cerita orang-orang yang saleh, yang dikenal ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Loh, kalau masih orang seperti itu tidak dipercaya, siapa yang kita percaya? YouTube? Hah? Iya Bu, berita. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Semoga saya panjenengan termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Ya Rabb, ya Rabb. Nabi Muhammad juga bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu." Nabi Muhammad bersabda, kalau salah seorang kalian salat, jangan main batu karena rahmat sedang turun kepada dia. Maksudnya apa main batu? Engge, Bapak Ibu, masjidnya Nabi Muhammad tidak seperti Masjid Nurul Huda Mandar. Masjid Nurul Huda Mandar karpet. Engge, tidak ada batunya, tidak ada. Masjidnya Nabi itu alasnya pasir, tiangnya pohon kurma, atapnya daun kurma. Jadi kalau hujan jangan ngomong bocor sudah. Apanya yang mau ditempel? Daun kurma semuanya. Alasnya ini pasir. Nah, Nabi memperingatkan kalau sholat itu jangan main pasir ini, ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah, sambil main tanah itu, main pasir. Nabi bilang jangan main batu. Kenapa? Rahmat sedang turun. Fa innar rahmata tuwajihuhu, rahmat sedang turun. Makanya Bapak Ibu juga nggih, saya panjenengan kalau doa di luar salat kan ngangkat tangan gini nggih. Itu setelah selesai doa dianjurkan untuk diusapkan ke wajah nggih. Wassallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau salat Ibu Bapak ndak usah. Kalau salat subuh baca kunut nggih, Allahumma hadini fiman hadait, kan angkat tangan gini.
gini boleh, bebas ya. Dirapatkan boleh, direnggangkan boleh. Dirapatkan ini yang istimewa. Nih, cuma kalau direnggangkan, jadi yang paling afdal itu Bapak Ibu amin dirapatkan gini. Dirapatkan. Cuma ketika kunut salat boleh dua, rapat atau renggang. Kenapa? Kalau rapat itu memang yang ideal. Kalau renggang ketika salat tujuannya agar supaya mata lihat ke tempat sujud. Kalau dirapatkan kan tak kelihatan. Maksudnya gini. Atau gini, kan enggak. Kalau rapat itu menghalangi pandangan mata, sehingga ulama sebagian mengatakan direnggangkan tak apa-apa. Nah, selesai baca doa kunut, ibu nggih, bapak, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Enggak usah gini, enggak usah. Enggak usah. Kenapa? Ini disiram rahmat kalau salat ini. Ini cukup gini. Kalau di luar salat kan enggak salat. Kan rahmat enggak ada. Kita doa, minta rahmat ini. Sehingga selesai diusapkan. Kalau sholat tidak usah gini. Kenapa? Mulai takbir Allahu Akbar disiram sudah sama rahmat. Rahmatnya Allah, bukan rahmat mandar, bukan, atau rahmat singa turunan. Apalagi rahmatnya sholat. Rahmat disiram sama rahmat. Semoga bermanfaat. Ini edisi kembali kepada bab tafsir, membaca awal daripada surat Al-Mu'minun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. 10 ayat pertama yang Nabi bilang siapa yang mengamalkannya dia akan masuk surga. Sehingga semoga salatnya tambah khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dina al-kutru wa dzakar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi barakasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi karamatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.